Jadi perkenalkan, nama saya Made Widi Dharma. Jadi kebetulan merupakan salah satu bakal calon DPD RI 2024. Nah, kami alumni daripada Universitas Udayana. Jadi selama ini, bulan-bulan ini kami memantau, kami mendengarkan informasi terkait dengan dugaan ataupun penyalahgunaan dana SPI. Nah, pandangan kami, jadi pandangan kami sebagai alumni tentu sangat prihatin kalau itu benar-benar terjadi. Prihatin sekali. Karena apa? Karena pendidikan ini merupakan salah satu investasi ataupun sumber daya manusia bagi generasi muda yang akan datang. Nah, kalau nanti citra daripada Universitas Udayana nanti katakanlah ada pro dan kontra, saya dengar, maka pandangan kami yang pertama adalah bahwa dilihat daripada aspek hukum, dari aspek hukum kita harus memiliki prinsip praduga tidak bersalah. Nah, praduga tidak salah. Kemudian masalahnya muncul, pasti ada pengaduan. Nah, pasti ada pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ataupun siapapun, nah itu biasanya kan pencermatan kami itu biasanya datang dari dalam. Nah, oleh karena ini pengaduannya sudah masuk ke kejaksaan, tentu kewenangan jaksa melakukan pengumpulan keterangan, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan. Sepanjang menemukan alat bukti, yaitu 2 alat bukti, statusnya pasti menjadi tersangka, tetapi belum tentu mereka bersalah. Makanya kami tetap praduga tidak bersalah. Nah, oleh karena itu, kalau memang nanti betul-betul terjadi, nah ini kan terjadi, ini betul-betul terjadi, Anstungkara mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan karena kami alumni, mudah-mudahan karena kesalahan administrasi, karena informasi yang berkembang itu dikatakan adalah merugikan keuangan negara, kan gitu. Nah, yang merupakan kerugian keuangan negara itu apabila menggunakan anggaran atau dana pemerintah, baik itu APBN maupun APBD. Nah, sekarang persoalan SPI itu bagi siswa yang memang memberikan kontribusi sesuai dengan aturan ini, apakah itu dikatakan korupsi, penyalahgunaan keuangan negara? Ini perlu ditelusuri. Nah, oleh karena itu, karena kami juga pernah menjadi inspektorat, walaupun bukan kewenangan kami memeriksa di UNUD, itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan yang melakukan audit. Nah, oleh karena itu, tapi sebagai mantan inspektorat kami sudah pernah kerjasama dengan Kejaksaan Kepolisian yang namanya APH namanya. Kalau misalnya pengaduan masyarakat langsung pertama kali diterima oleh kejaksaan akan mengambil alih atau kepolisian. Tetapi kalau inspektorat yang pertama kali menemukan, inspektorat yang akan menyelesaikan persoalannya. Nah, sekarang kasus ini kan sudah bergulir, sudah ada di tangan kejaksaan. Biarlah nanti kejaksaan yang nanti bekerja sesuai dengan alat bukti, kemudian dari pihak UNDUD ataupun ketua panitia dan yang lainnya itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa berargumentasi. Mudah-mudahan nanti ada titik terang di mana kira-kira menjadi persoalan. Nah, sepanjang saya tahu bahwa ada 7
utama korupsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu penyalahgunaan ataupun merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah suap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Kemudian adalah kekerasan. Nah, kemudian gratifikasi. Nah, kemudian benturan kepentingan. Nah, dari 7 perbuatan korupsi, kira-kira kasus ini masuk kemana? Kemana ini? Berarti di sini apa masuk ke kecurangan? Ya, kecurangan. Nah, ini perlu ditelusuri karena SPI itu kan sudah diatur oleh peraturan kementerian, kemudian di mananya implementasi di lapangan, kemudian peruntukan daripada dana SPI-nya itu kemana saja. Nah, ini perlu dibuka secara transparan dan akuntabel sehingga terang benderang persoalannya. Nah, itu yang perlu dipahami. Oleh karena itu, setiap pejabat, siapapun pejabat, baik gubernur, DPR, DPD dan sebagainya, kita sudah diberikan wanti-wanti pedoman yang namanya integritas. Jadi ada integritas yang pertama jelas itu jujur, sudah pasti itu jujur, kemudian peduli, kemudian mandiri, kemudian disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, berani, sederhana, dan adil. Nah, kira-kira dari apa namanya integritas daripada yang Tiang sampaikan ini kira-kira masuk kemana ini kasusnya ini? Nah, apakah kasus yang tadi sampaikan ada peduli, praktiknya di lapangan tidak peduli? Apakah adil tadi disampaikan, praktiknya tidak adil? Nah, ini akan dicarikan pasal-pasal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Dan saya juga tidak mau mendalami secara substansi yang dilakukan oleh kejaksaan karena ini sudah ranah kejaksaan, biarlah nanti bekerja. Tetapi sebagai alumni UNUD, ya, kami sarankan itu loh, nanti sarankan ke depan kalau memang betul terjadi katakanlah dugaan yang namanya fraud, ini kan baru dugaan ini, bukan korupsi beneran ini dugaan atau fraud itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang ataupun di bidang hukum, penipuan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Tiang sampaikan, kalau sudah dugaan penyebab faktornya itu, yang sampaikan itu juga bisa disebabkan karena tekanan. Juga disebabkan karena kesempatan. Yang ketiga, disebabkan karena rasionalisasi. Keempat, disebabkan karena kemampuan. Nah, tekanan, nanti yang sampaikan mungkin akibat tekanan pekerjaan, tekanan masalah keuangan, sehingga orang ingin memupuk kekayaan dan sebagainya, kasus-kasus yang terjadi seperti pejabat-pejabat yang lainnya. Terus kemudian yang paling penting di sini adalah masalah apakah karena kesempatan, niat mainstreamnya ini. Nah, ini yang perlu juga ditelusuri. Nah, yang paling saya tahu yang kenyataan di lapangan itu adalah bahwa dugaan korupsi atau fraud itu disebabkan karena kemampuan. Kemampuan dalam ini orang yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu, yaitu katakanlah memiliki position. Makanya bila dikatakan semakin lama memegang jabatan, posisinya itu rawan sekali terjadi fraud. Itu yang menyebabkan. Nah, oleh karena itu ya tentu kami kalau memang betul-betul nanti terjadi, kami sangat sedih kan kita sebagai alumni, maka momentum inilah nanti coba dilakukan katakanlah pembersihan yang baik, terutama transparan dan akuntabel, sehingga ada 3 hal strategi mungkin yang sampaikan sebagai bahan diskusi. Pertama, bagaimana pemimpin kita, semua ini pemimpin bukan dari eksekutif, berbagai lembaga, bagaimana yang bersangkutan itu
takut korupsi. Bagaimana caranya supaya takut korupsi? Yaitu dengan lakukan represif. Artinya begini, takut korupsi artinya begitu ada pengaduan dari masyarakat, cepat diselesaikan, cepat ditindaklanjuti. Nah, kemudian termasuk juga penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Itu mungkin nanti ke depannya sebagai bahan evaluasi kita semua. Yang kedua adalah bagaimana, ini bagaimana yang bersangkutan siapapun nanti pemimpin itu supaya tidak bisa korupsi. Nah, tidak bisa dugaan korupsi ataupun korupsi, yaitu dengan apa? Dengan perbaikan sistem. Saya yakin itu loh, perbaikan sistem di Undut itu sudah dilakukan. Saya yakin itu sudah dengan rektor yang baru. Saya dengar juga ada perubahan-perubahan sistem. Tetapi perbaikan sistem itu harus transparan dan harus akuntabel. Itu persoalannya. Transparan dengan siapa? Ya jelas semua lini. Nah, itulah namanya sistem. Itu apalagi dengan menggunakan aplikasi, karena manusia yang buat kan gitu. Tapi kalau sudah niatnya baik, transparansi, akuntabel, pasti saya yakin bisa berjalan dengan baik. Nah, ketiga adalah bagaimana pemimpin, siapapun pemimpinnya itu supaya tidak tidak mau korupsi. Nah, tidak mau korupsi. Dengan siapa tidak mau korupsi? Tentu harus dilakukan dengan edukasi, yaitu dengan pendidikan korupsi. Jadi pendidikan korupsi tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, kemudian diberikan yang lain, semuanya harus tahu. Kalau itu ketiga-tiga strateginya jalan, saya yakin di Bali akan berjalan dengan baik. Apapun pembangunan yang dilakukan, entah pembangunan fisik yang luar biasa, yang menengah maupun ke bawah, saya yakin rasa kepercayaan daripada masyarakat publik akan luar biasa mendukungnya. Nah, ini yang perlu sebagai pelajaran kita untuk ke depan, pemimpin-pemimpin yang ke depan, karena melihat hari-hari, bulan-bulan ini kasusnya semua beririsan dengan dugaan korupsi. Itu loh, dugaan korupsi. Nah, ketiga-tiganya inilah nanti kami harapkan, jadi mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan dengan cepat, gitu loh. Nah, begitu nanti cepat kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana duduk persoalannya yang ada di Universitas Udayana. Jadi semoga nanti masukan-masukan saya nanti untuk kedepannya siapapun pemimpinnya gitu loh. Mari kita sudah mulai berpikir apa yang diinginkan oleh publik. Makanya saya berobsesi, obsesi saya ini mungkin secara pribadi, mudah-mudahan obsesi ini juga sebagai pedoman untuk semua pemimpin-pemimpin yang lain, bahwa obsesi saya itu adalah Bali Aksi Stop Korupsi. Jadi singkatan Bali Aksi itu adalah Bali Anti Korupsi. Stop korupsi itu pakai pegangan. Kalau mau Bali seperti yang diharapkan nanti ke depan. Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin kemajuannya itu akan jalan di tempat. Dan persoalan akan semakin banyak. Baik persoalan secara internal maupun persoalan eksternal. Nah, sekarang terserah penilaian dari masyarakat. Bagaimana nanti kira-kira solusinya dengan pemimpin maupun masyarakat untuk menjaga kesucian. Kita sudah punya filsafat, ini bagus sekali nih filsafatnya. Jadi visinya ini, cuma nanti implementasinya ini, bentuk konkretnya ini yang perlu kita bersama-sama kita lakukan. Ya, itu kira-kira masukan. Jadi mudah-mudahan nanti sebagai bahan introspeksi diri lah katanya gitu ya, nanti bisa berjalan dengan baik, dan kurang lebihnya mohon maaf.